Dan kabar hari ini ternyata sudah banyak yang tudit. Ya, dalam 5 tahun 5 kali panen itu kemudian mulai sangat turun kondisinya, stagnan, dan akhirnya mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita lagi ada di kebunnya Mas Yanto. Dan kabar hari ini ternyata sudah banyak yang tudit. Nah, sudah banyak yang berbunga. Ini bawor ternyata di sini udah mendahului, sudah berbunga, dan ya kita tunggulah 5-6 bulan lagi semoga sudah bisa incip. Kok lama ya? Ya lama lah, kalau ingin cepet beli aja di toko buah ya. Yuk kita masuk ke dalam. Apakah sudah berbunga semua? Nah, oke. Kita lihat. Oh, ternyata belum ya, belum semuanya, karena memang sebenarnya di sini menggunakan sistem stres alami ya, artinya mengikuti musim. Jadi musim itu di sini lagi kurang bagus ya. Jadi banyak hujan, sedikit kemarau, hujan, kemarau ya. Jadi memang stabilitas pohon menjadi tidak menentu. Tapi sebagian juga sudah berbunga guys. Nah, cuma memang bunga ini tidak bisa serempak atau secara keseluruhan. Ini sudah lumayan kok. Kita lihat di sana di bawah. Ini juga sudah berbunga guys. Ternyata sudah lumayan yang banyak berbunga ya. Kita cek lagi di pohon berikutnya. Apakah sudah berbunga juga? Kalau yang ini belum. Ini belum, ini juga belum, ini baru di ini ya, di apa, potongin tunas-tunasnya. Cuma calon-calon bunganya juga sudah ada sebenarnya. Ini sebenarnya udah calon-calon bunga nih. Nah, ini merupakan calon bunga ya. Nah, ini calon bunga, cuma masih membutuhkan sedikit kering sehingga bisa berbunga. Ini musangkingnya belum. Ternyata sudah guys. Nih udah berbunga guys. Ini musangking ya. Ternyata musangkingnya juga ada yang sudah berbunga nih. Oke, jalan lagi. Kira-kira ada lagi nggak ya yang sudah berbunga? Kita tengok. Kalau kita kesini biasanya sih pas musim buah. Cuma akhir-akhir ini kita memang sering kesini. Ada cara mampir. Kita sambil melihat dan ya idep-idep kepo ya, mana yang sudah berbunga, mana yang berbunga, mana yang belum. Nah, ini ternyata juga sudah berbunga guys ya. Jadi ternyata udah berbunga. Ini masih dikatakan mata yuyu, kecil-kecil kayak mata yuyu. Yuyu kan kecil, jadi dia masih mata yuyu. Ini merupakan salah satu durian musangking atau pohon durian musangking yang cukup besar di sini, namun juga belum menampakkan. Ada sih yang sudah menampakkan, tapi masih sedikit, belum banyak ya. Jadi gitu. Jadi memang belum banyak yang menampakkan tanda-tanda bunganya. Kita cek juga, ini salah satu musangking yang cukup besar juga. Kita cek apakah sudah berbunga. Nah, nanti kita tanya sama salah satu ahlinya di tentang durian. Di sini kebetulan ada Bang Piko. Mana Bang Piko nih?
Bang Biko, tanya sebentar Bang Biko. Ini kok ada yang berbunga, ada yang belum berbunga. Ini kenapa biasanya Bang Biko? Biasanya kan kalau bunga kan biasanya bareng gitu ya. Saya malah nggak bisa jawab kalau pastinya ya, terus terang saja. Tapi kalau melihat kondisi cuaca akhir-akhir ini, sebenarnya kemarau yang tegas itu belum pernah terjadi Nah, di musim ini. Jadi ini mungkin termasuk hari-hari terpanjang tidak hujan di Malang Iya. ya, walaupun masih mendung, tetapi kalau hujan tidak sampai hujan. Iya. Nah, mungkin kita bisa mulai berhitung kemarau dimulai minggu ini. Nah, jadi belum pernah ada 3 minggu full tanpa hujan tuh belum Nah, pernah. itu dia. Ini kira-kira itu ya penyebabnya kenapa durian di sini tidak serempak dalam Betul. berbunga. Saya lihat seperti itu. Jadi secara umum belum masuk kemarau gitu loh. Walaupun kalau kita melihat kalender atau kebiasaan memang bulan sini harusnya sudah puncak kemarau ya, masuk hampir puncak kemarau. Ini sudah mendekati Agustus. Tapi kita tahu semua iklim kita berubah, banyak yang bergeser. Kenapa sih durian kok nunggu kemarau bunganya? Nah, ini durian itu kalau mau disebut tanaman super tropis. Oh, oke Bang, ini berarti bunga ya? Ya, Ini calon bunga ya? ya ini pohon ini secara individu dia responnya mungkin lebih cepat ya. Oke. 3 minggu lah dia 3 minggu. kemarau. Tapi kita nanti tanya ke yang punya kebun yang setiap hari mengamati. Tapi yang saya lihat seperti itu, di sini belum masuk kemarau secara tegas. Oke. Nah, lanjut yang tadi Bang. Hmm. Ini tadi kenapa sih nunggu kemarau bunganya itu? Iya. Durian adalah tanaman tropis, bahkan ada yang mengatakan super tropis. Jadi dia itu sudah sangat beradaptasi dengan iklim tropis, di mana musim itu terbagi tegas secara 2 musim, penghujan dan kemarau. Dengan evolusi yang sangat lama, dia mengembangkan naluri untuk berkembang biak dalam bentuk berbunga dan berbuah, dan akhirnya punya biji itu ketika kemarau. Jadi responnya hormon dalam pohonnya itu, dalam sistemnya dia itu bekerja ketika merasa ada stressing dari kemarau, sehingga di awal kemarau dia mulai akan berbunga kemudian berbuah. Mungkin itu juga menyesuaikan sama nanti ketika buah matang masuk musim penghujan, sehingga buah yang jatuh bisa tumbuh menjadi individu baru. Wah, ternyata seperti itu siklusnya ya, luar Ya, biasa sekali. dia tanaman Berarti di musim hujan memang tidak bisa dibuahkan Bang? secara alami tidak, tetapi kemajuan teknologi, pengetahuan kita bisa sedikit nge-push dia, menggeser dia untuk seperti merasakan musim kemarau. Ada banyak cara, mulai dari mengeringkan tempat tumbuhnya, tanahnya, baik itu dengan ditutup, di cover atau segala macam. Kemudian dengan zat pengatur tumbuh, retardan. Retardan itu yang membuat dia masuk ke kondisi tidak dorman, tidak berkembang alias dorman, jadi tidak mengeluarkan pupus. Nah, teorinya dengan dia didormankan, energi yang dipakai hanya untuk satu hal, berarti tumbuh bunga. Ya, tidak menumbuhkan pucuk, sehingga berpindah menjadi menumbuhkan bunga atau masuk ke fase generatif. Oke. Banyak orang bilang paklo untuk pembuahan pohon durian. Menurut Bang Biko? Itu masih debatable, karena memang aplikasi pada pohon durian itu tidak cukup banyak referensi kita. Tapi di lapangan ada, teman-teman mungkin bisa lihat di tempat lain, ada yang menggunakan itu, dan mungkin baru 1-2 musim ada hasilnya, jelas ada hasilnya. Tetapi untuk jangka waktu lama bagaimana, kita belum bisa tahu. Yang jelas paklo itu pasti ada efek sampingnya, dan kita harus pintar-pintar mempersiapkan pohon sebelum maupun sesudah penggunaan paklo. Nah, itu yang banyak petani kita tidak tahu, bagian paklonya saja taunya. Ya. Tetapi persiapan pohon supaya sehat sebelum maupun nanti setelah proses perlakuan paklo itu yang banyak tidak diketahui. Contohnya adalah banyak sentra mangga kita di Jawa Timur itu yang mengandalkan itu untuk off season. Jadi mangga dibuahkan di luar musim supaya harganya bagus. Tetapi dia tidak tahu perlakuan sebelum dan pascanya, sehingga pohon ya dalam 5 tahun 5 kali panen itu kemudian mulai sangat turun kondisinya, stagnan, dan akhirnya mati.
itu merupakan salah satu dampak negatif dari penggunaan paklo. Paklo seperti sudah kita sebutkan tadi adalah retardan. Retardan itu artinya penghambat pertumbuhan. Ketika proses itu berlangsung kemudian tidak, istilahnya dibikin dorman tetapi kemudian tidak dibangkitkan kembali, ya tidur seterusnya. Oh, berarti sama aja kita menidurkan dia untuk jangka waktu yang dan tidak lama. bangun-bangun. Nah, itu seperti itu awamnya, gampangnya ya. Sebenarnya tidak itu bahasa ilmiahnya, tapi supaya mudah dimengerti seperti itu. oke. Berarti sebenarnya menurut Bang Biko sendiri rekomendasi untuk paklo bagaimana? Kalau untuk durian saya pribadi, saya pribadi, baik saya maupun yang senior seperti Mas Yanto yang saya ikutin, sebaiknya kita usahakan tidak, sebisa mungkin tidak ikuti naluri alaminya pohon. Tentu kita berharap kemarau ada, musim tidak terlalu bergeser, dan kita persiapkan pohon sebaik-baiknya sehingga dengan kemarau sedikit pun dia terpicu berbunga. Ini bisa kita lakukan, yaitu dengan persiapan nutrisi yang baik dan yang tepat waktu maupun tepat dosis dan tepat jenis. Oke, terima kasih informasinya Bang Biko. Selamat dan sukses selalu buat Bang Biko. Ya, jadi ini kondisi kebun punya Mas Yantoto yang ada di Pakis Haji, ya, di kelurahan atau desa Permanu, di Dusun Blau ya. Kita menyebutnya sebagai Agung Farm, sementara menjadi salah satu sentra yang cukup berhasil dan sangat berhasil karena luar biasa. Hasil dari tahun kemarin luar biasa. Kita patut apresiasi dan bisa menjadikan sebuah referensi jujukan ketika kita hendak menanam atau berkebun durian. Salah satunya di Mas Yanto. Karena apa? Banyak sekali ilmu yang kita gali dari beliau ya. Karena sudah berpengalaman. Tentunya di kebun ini aja sudah sekitar 8 tahunan ya. Ini mungkin tahun kelima berbuah. Nah ini saya lupa entah kelima atau keenam karena waktu itu memang berbuah di usia yang cukup muda, 3 tahun. Ya udah berbuah. Jadi luar biasa sekali. Ya, jadi teman-teman yang hendak berkebun tentang durian bisa langsung saja hubungi Mas Yanto di Desa Permanu Pakis Haji di Dusun Blau. Nanti bisa cari di searching di Google Map ya, namanya Agung Farm. Jadi memang berkebun menjadi salah satu kegiatan yang sangat menyenangkan, dan berkebun durian merupakan salah satu impian yang banyak orang ingin wujudkan. Namun kegagalan demi kegagalan banyak sekali menimpa teman-teman yang sudah mengeluarkan banyak modal, bahkan sampai ratusan juta hilang sia-sia. Hal ini perlu dicermati bahwasanya berkebun durian tidak semata-mata menanam pohon durian, disiram, dipupuk dan selesai. Nggak ada ceritanya seperti itu. Banyak tips-tips dan banyak sekali metode yang perlu kita gali, perlu kita terapkan karena berkebun durian tidaklah semudah itu. Banyak hal yang harus kita pelajari, bahkan tidak berhentinya kita untuk selalu belajar dan mempelajari bagaimana teknik berkebun durian yang baik. Nah, harus dan wajib bagi sebuah perkebunan besar menggandeng dan mengajak bekerja sama untuk penanganan bagaimana agar kebun durian itu bisa berhasil dengan baik. Karena banyak sekali hal-hal pengalaman yang sudah didapatkan oleh para senior atau yang sudah berpengalaman dalam menjalankan usaha durian, dan sayang sekali jika kita tidak menggunakan jasa atau ilmu-ilmu beliau. Hal ini karena berkebun durian bukanlah sesuatu yang mudah. Sekali lagi, banyak yang kita pelajari dan kita tidak tahu tentang bagaimana berkebun durian. Dengan bimbingan dan arahan dari
orang yang berpengalaman itu menjadi sangat penting. Mungkin kita bisa melakukan dengan cara otodidak, namun keberhasilan itu lebih terjamin ketika yang menangani itu orang-orang yang sudah punya kapasitas dan berpengalaman tentunya. Jika kita melakukan sendiri dengan cara yang otodidak, tentunya kegagalan menjadi sebuah pertaruhan ya. Mungkin bahkan bisa 50-50 atau 70-30. Kita tidak tahu. Karena kita tetap harus menggali ilmu dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Salah satunya ini kebun durian yang sudah terbukti ya. Jadi ini merupakan kebun durian yang sudah terbukti menghasilkan banyak buah enak dan penggemarnya banyak sekali. Setiap tahun mereka datang untuk mencicipi buah durian ya. Karena buah durian menjadi salah satu buah favorit bagi kebanyakan orang. Nah, dan buah durian menjadi salah satu andalan petani Indonesia saat ini yang tentunya cukup banyak modal yang harus kita keluarkan untuk sebuah keberhasilan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih atas perhatian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.